Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sudah seyogianya kita tetap haturkan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang langsung kita rasakan secara jasmani. Betapa sistem biologis kita sangat complicated. Apabila tidak terdapat nikmatnya Allah, maka akan bertabrakan fungsinya satu sama lain. Tangan sebelah kanan tetap fungsinya mengambil sesuatu yang baik-baik, tangan sebelah kiri juga sama, tetap bisa kita pergunakan untuk hal-hal pembersihan. Begitu complicated segala nikmat yang telah Allah berikan, maka wajib kiranya minimal lafaz hamdalah tetap kita ucapkan dan kita niatkan. Itu adalah bentuk syukur kita dalam talafuz, dalam bentuk qauliyah, ucapan. Tentu harus disusul dengan aplikatif, dengan jiwa dan raga. Belum lagi nikmat rohani. Betapa jauh kurun kita dari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Bahkan tidak pernah kita menjumpai wajah beliau di mimpi sekalipun. Tapi alhamdulillah kita masih tetap dalam keadaan muslim dan tetap beriman. Selanjutnya, salawat beserta salam mari tetap juga kita kirimkan, kita haturkan kepada baginda alam, manusia luar biasa, the extraordinary people, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, tepatnya 29 Desember 2023, khatib akan menyampaikan sebuah judul khutbah yang sangat sederhana dalam teks dan kontekstualnya, tetapi sesungguhnya apabila kita aplikasikan bisa mengontrol seluruh tindak tanduk kita dalam kehidupan sehari-hari. Judul tersebut adalah sabar. Sabar ini sesuatu kata yang sangat mudah kita ucapkan, juga hanya terdapat dalam satu kata saja, sabar. Akan tetapi kesabaran ini sulit sekali kita kerjakan. Bagi kita scholar, para pembelajar, santri, asatid, kiai, dan lain sebagainya, ini harus erat, harus menjadi sesuatu yang familiar, tetap kita jaga baik secara value, secara nilai, maupun secara kualitas aplikasi kita sehari-hari. Tidak boleh muslim mengerti apa itu definisi sabar, mengerti teori-teori dari para ahli apa itu sabar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari enggak sabaran. Melihat fenomena di sekitar kita, yang paling jelas itu ketika
dalam perjalanan. Baik itu kita menumpang kendaraan kepada orang lain maupun kita membawa kendaraan kita sendiri. Di saat lalu lintas sudah berwarna kuning lampunya, kebanyakan masyarakat bukan segera mempersiapkan untuk break, untuk mengerem, tetapi siap-siap untuk tancap gas karena tahu sebentar lagi akan lampu merah. Padahal tujuan dari lampu kuning itu supaya persiapan, mengurangi kecepatan secara perlahan untuk safety, keamanan, supaya kendaraan yang di belakangnya juga punya kesempatan untuk berhenti. Kalau macet, ada sedikit celah masuk ke kiri, ada celah lagi ke kanan masuk ke kanan, akhirnya tidak bisa bergerak sama sekali. Itu aplikasi sabar dalam konteks yang bisa kita lihat. Santri dikasih soal 10 oleh ustadznya, melihat, ya Allah ustadz 10 banyak sekali, kenapa enggak 5 aja? Enggak sabar. Ustadz saya enggak paham soalnya, enggak sabar. Tidak memeras otaknya untuk mencoba mengerti apa soal yang sedang dihadapinya. Dalam hal yang lebih kontekstual sekarang, pelaksanaan sholat Jumat. Tadi Bilal sudah memperingatkan, innal jum'ata sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa 'idul masakin. Jumat itu adalah sayyidul ayyam, hari di mana yang menjadi raja, yang menjadi hari yang paling utama di antara hari-hari yang lain. Hijjul fuqara, cara hajinya orang-orang fakir. Karena orang fakir diberikan keistimewaan oleh Allah. Secara finansial mereka tidak diberikan kecukupan, makanya mereka nggak punya kesempatan untuk berhaji. Tapi Allah memberikan cara yang lain, yaitu dengan ikut melaksanakan sholat Jumat berjamaah, duduk di depan barisan yang paling depan, sehingga mendapatkan pahala mirip seperti haji. Wa'idul masakin, dan juga hari raya. Kalau kita sebagai orang yang sederhana melaksanakan hari raya hanya 2 kali setahun, tetapi bagi orang miskin bisa setiap Jumat melaksanakan hari raya. Jadi Allah memberikan satu kesempatan pahala yang berlipat ganda kepada fuqara dan masakin dibanding dengan kita yang hidup sederhana secara finansial. Harus disyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan. Wa idza sa'idal khatibu 'ala mimbar, ketika khatib sudah naik di atas mimbar, fala tatakallam, jangan ngobrol, jangan berbicara. Wa may yatakallam, barang siapa yang mengobrol, yang berbicara. Konteks ngobrol dan berbicara itu bukan memberikan intrusi. Contohnya ada teman di sampingnya yang sedang tidur, kamu colek, bangun. Itu bukan berbicara, itu memberikan intrusi. Ayo, jangan selonjoran kakinya, cepat bersila. Itu bukan ngobrol, itu adalah intrusi. Maka itu tidak disebut dengan lagu. Wa may yatakallam faqad lagu. Barang siapa yang ngobrol, bercanda, faqad lagu, maka dia lagu. Lagu itu menyia-nyiakan, mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Faman lagu fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia, maka fala jum'atalah, tidak ada pahala Jumat baginya. Dia hanya menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim laki-laki untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari Jumat berjamaah di Masjid Jami'. Pahalanya 0 karena lagu. Para ulama banyak sekali mendefinisikan lagu bukan hanya mengobrol, termasuk tidur. Maka jamaah yang sedang tertidur
yang ngantuk tidak mendengarkan apa yang khatib khutbahkan, maka dia sedang lago. Maka sebagai scholar, sebagai santri, asatid, kiai, kita harus familiar dengan yang namanya lago. Ada temannya yang sedang tertidur, bangunkan. Fala Jum'atalah, kasihan, tidak mendapatkan pahala apapun dari sholat Jumat. Maka dari itu ironis pelaksanaan sholat Jumat bukan hanya terjadi di luar, bahkan di pondok pesantren yang notabene pembelajar semuanya masih ada yang ngantuk, masih ada yang tertidur. Maka itu adalah lago, tidak mendapatkan pahala. Bahkan khutbahnya khatib seolah-olah dijadikan dongeng pengantar tidur yang meninak bobokan dan menjadikan tidurnya semakin pulas. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi di sini. Kita berharap seluruh jamaah semuanya dalam keadaan tersadar dan apa yang khatib sampaikan akan menjadi sesuatu tambahan secara keilmuan dan insya Allah akan dibalas oleh Allah dalam limpahan pahala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kembali lagi kepada tema yang pertama, yaitu sabar. Seseorang yang tertidur tadi berarti tidak sabar, seseorang yang mengantuk juga tidak sabar, seorang yang mengobrol juga tadi tidak sabar. Tapi untuk memudahkan klasifikasi, kita akan bagi sabar ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Di saat pagi hari sedang enak-enaknya tidur, dingin enaknya berselimut. Di siang hari panas, gerah, enaknya di ruang ber-AC sambil minum es. Di saat sore hari baru pulang kerja, kalau yang sedang bekerja. Kalau konteksnya di pondok, inginnya bersantai baru pulang sekolah, harus sholat asar. Tetapi kita sebagai muslim yang mukmin, yang beriman, tetap melaksanakan ibadah sholat yang Allah wajibkan. Maka itu merupakan kategori sabar yang pertama. Berarti kita alhamdulillah sudah masuk ke dalam kategori sabar yang pertama, yaitu sabar dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan, termasuk sabarnya kita semua berada di pondok untuk menuntut ilmu. Karena itu adalah perintah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat, wajib. Ketika kita melaksanakan, kita masuk ke dalam kategori orang yang pertama. Kategori pertama dalam sabar. Jamaah rahimakumullah, sabar yang kedua adalah sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Setelah seseorang sabar melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, maka seyogianya disusul dengan sabar yang kedua, yaitu sabar dalam hal meninggalkan segala apa yang telah Allah larangkan. Jangan sampai menjadi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini kan dua-duanya. Dalam bahasa joke, dalam bahasa bercandaan, ini membingungkan malaikat. Dia sholat, tapi dia juga maksiat. Maka malaikat bingung, pahalanya ada, dosanya juga ada. Jadi masuk kemana ini? Masuk ke dalam surga dia bermaksiat, masuk ke dalam neraka dia juga sedang menimba pahala dari ibadahnya. Tapi itu bahasa jok, malaikat tidak pernah bingung. Makanya sebagai mukmin, apabila kita sudah mampu menjalankan apa yang telah Allah wajibkan, maka segera kita tinggalkan apa yang telah Allah larang. Apalagi santri, menaati seluruh apa yang pondok larang itu sama dengan menjalankan apa yang telah meninggalkan apa yang telah Allah larang juga. Karena semua peraturan yang pondok buat untuk kebaikan kita
dalam hal iman dan takwa. Pondok melarang untuk kabur ke atas. Ada pahala di situ. Jangan dilanggar, jangan ditabrak. Pondok melarang santri untuk merokok. Jangan merokok, belum saatnya. Pondok melarang santri untuk membawa handphone. Jangan bawa handphone, nanti juga puas di luar bawa handphone. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka ini harus dipahami. Larangan Allah bukan hanya larangan yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi turunannya ke bawahnya adalah larangan-larangan berupa kebaikan juga sesungguhnya adalah larangan yang dikiaskan dari apa yang telah Allah maturkan dalam Al-Quran. Maka ini harus dipahami. Kepada seluruh santri tidak boleh hanya memahami Allah melarang zina, Allah melarang mencuri, Allah melarang membunuh. Bukan hanya itu. Itu adalah garis besar. Rincian ke bawahnya akan dijabarkan oleh daerah masing-masing dan tempat lembaga di mana kita bernaung. Maka itu juga harus dipahami. Dan khotib percaya bahwa seluruh jamaah sudah paham, apalagi kita menyandang gelar scholar, pembelajar. Jamaah rahimakumullah, sabar yang ketiga merupakan sabar kategori terakhir. Sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Karena sesungguhnya ketika musibah itu diberikan kepada seorang, Allah sedang menghapus pelan-pelan dosa yang ada di orang tersebut. Apabila musibah ini disikapi oleh orang yang beriman. Tetapi apabila musibah ini disikapi oleh orang-orang yang tidak beriman, yang ada adalah sumpah serapah. Yang ada adalah kata-kata kotor yang keluar. Yang ada adalah merasa dizolimi oleh Allah, padahal Allah tidak pernah menzolimi. Allah tidak akan menimpakan sesuatu di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti itu adalah rumus ketentuan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran, tidak mungkin dilanggar. Karena Allah Maha tahu apa yang kita nggak tahu. Terkadang-kadang walaupun manusia kadang-kadang juga sok tahu, seolah-olah sakit kita itu Allah yang kasih menjadi sebuah penghambat. Bukan, itu cobaan buat kita. Ya. Seorang mukmin apabila mendapatkan musibah, dia mengartikan itu adalah cobaan. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, musibahnya bisa jadi diartikan sebuah musibah, bahkan malapetaka kepada orang yang menimpa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimi min nasbi wala wasbi wala hami wala hazani wala azaw wala ghammin hatta syauka wishaquha illa kafarallahu biha min khotoya." Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Jelas apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tadi musibah apapun yang menimpa kepada kita merupakan bentuk atau cara Allah menghapus sedikit demi sedikit kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kata sabar bukan hanya sekedar slogan as-sabru minal iman. Bukan hanya itu. Mudah-mudahan sabar masuk ke dalam sanubari kita, dipahami secara teori
dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal skup tolong menolong. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal qahharul jabbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi wa anta wa la khairu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma irfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min balazina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullah